Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Pemirsa Banten TV, senang sekali saya Lili Huluwatunima kembali menjumpai Anda dalam program podcast. Kali ini kita akan mengulas terkait DPRD Banten perjuangkan aspirasi masyarakat. Kita tahu bahwa peran legislatif ini sebagai salah satu penyambung lidah masyarakat begitu, karena mereka adalah perwakilan rakyat yang bertugas menyalurkan aspirasi dan juga keluhan warga kepada pemerintah daerah. Lalu pemirsa, sejauh mana anggota DPRD memperjuangkan aspirasi masyarakat tersebut? Bersama saya sudah hadir anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Banten, Bapak Syahroni. Assalamualaikum Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik Pak? Alhamdulillah khair. Dan terus memperjuangkan aspirasi masyarakat tentu saja. Insya Allah siang dan malam. Sesuai dengan tema kita hari ini ya. Baik Bapak, tentu DPRD Provinsi Banten ini kan memiliki peran yang begitu sentral begitu ya dalam turut mengawasi jalannya pemerintahan. Selama Bapak menjadi wakil rakyat, adakah temuan kesalahan dari pemerintah misalnya? Kalau kesalahan sih sebenarnya nggak begitu ya. Yang ditemukan itu cuma standar antara kalau sebelum kebijakan itu turun sampai ke lapisan masyarakat terbawah ke tingkatan RT RW, kan itu sebenarnya ada kebijakan yang disepakati antara anggota DPRD dengan eksekutif, katakanlah Pak Wali Kota dengan dinas gitu kan. Nah, kemudian itu sosialisasi aturan bermula dari Perda, harusnya kalau di tingkatan provinsi dia Pergub, detailnya nanti ada Pergub, kalau di kabupaten kota ada Perda, ada Perwal, Perbub gitu kan. Nah, ini turunannya, ini cara memahaminya biasanya berbeda cara mentafsir. Contohnya di dinas kesehatan, contohnya di puskesmas, contohnya di rumah sakit. Maka kenapa kita sering mendengar ada pasien ditolak, terus ada pasien dibatasi, pokoknya sembuh nggak sembuh 3 hari pulang, gitu kan? Atau ini KTP-nya bukan itu orang sini. Ini KTP-nya bukan warga katakanlah Kota Tangerang, gitu kan? Itu biasanya itu cuma salah mentafsir. Lebih ke kebijakan aja yang. Iya, di situ perlunya keterlibatan DPRD, anggota dewan untuk menjembatani, menolong, memfasilitasi, karena memang sebenarnya bisa jadi kalau di Kota Tangerang, karena saya di Tangerang, dia memang warga Kota Tangerang, tapi karena hidup dari katakanlah di kampung, pendidikan kurang, kemudian KTP aja nggak diperhatiin, karena Pak ATM juga nggak punya gitu. Jadi KTP-nya nggak diperhatiin. Ya taunya pokoknya saya kan cuman ke radius jalannya cuma anggaplah 500 meter ke depan, ke kiri, ke belakang. Nah terus seakan dia hanya ke warung gitu kan. Pada saat ada saat-saat tertentu itu dia sakit atau tiba-tiba anaknya mampu mau diberangkatin umroh, baru nyari akte kelahiran, nyari KTP. Itu ada juga perlunya keterlibatan anggota dewan. Tapi yang bagus masih begini, karena insentif RT RW sudah turun, kemudian ini terus ada sosialisasi peraturan perundang-undangan, misalkan modelnya kayak sosper gitu kan. Sosper itu nanti harusnya dewan kota, dewan provinsi itu paham. Mungkin juga ke DPR RI terkait aturan pemerintah pusat yang nanti secara bersama-sama mensosialisasikan kebijakan. Kalau pusat kan kementerian, menteri apa punya kebijakan apa, mungkin kayak Menkes turunnya ke bawah jadi Dinkes gitu, ke bawahnya lagi ada Puskes gitu kan. Nah ini harusnya satu napas, satu frekuensi pemahamannya, baru dengan begitu maka masyarakat menikmati betul, sehingga RT RW kita, kader-kader di bawah itu punya fungsi yang sama, bisa juga menjadi relawan buat mereka yang tidak cukup paham untuk mengurus segala sesuatu, baik administrasi, urusan kesehatan dan lain-lain. Baik Pak, melalui fungsi legislasi, anggaran, dan juga pengawasan, anggota dewan ini kan mewakili masyarakat dalam membentuk peraturan daerah, betul ya Pak? Tahun ini ada berapa perda yang sudah diusulkan dan apa urgensinya?
Saya sih kalau perda itu kan banyak ya sebenarnya, jadi APBD juga perda. Kalau yang di komisi saya baru satu ini ya, yang tahun ini baru satu, itu perda tentang ekonomi kreatif, perubahan tentang kebijakan, karena ada aturan baru dari pemerintah pusat ya, yang nanti mungkin bagaimana bisa mengakomodir perda ini ada di dinas mana gitu kan, karena ada pemekaran. Jadi saya kira itu kalau setiap bulan kita melahirkan perda, cuma perda itu kan beda-beda, ada perda KUA PPAS, ada perda APBD, RAPBD gitu kan. Saya kira itu. Baik, kemudian Bapak melihat urgensi kebijakan pemerintah yang harus dijalankan segera untuk kesejahteraan masyarakat itu apa, Pak? Yang paling dibutuhkan masyarakat mungkin saat ini kita terkait kesejahteraan. Saya kira sih kalau kesejahteraan kita itu ya itu yang paling penting, karena antara lapangan kerja yang disediakan oleh investor dengan lapangan kerja yang lahir dari UMKM itu sebenarnya lebih besar dari UMKM ya. Maka sebenarnya untuk menjaga daya tahan pertumbuhan ekonomi kita, saya memperhatikan kebijakannya Pemenkyu. Jadi tinggalan diberikan kelonggaran agar UMKM kita bisa tumbuh, petani kita juga bisa tumbuh. Maka yang selama ini saya perhatikan itu perbankan, aturan dari pusat dengan implementasi di bawah itu jauh. Misalkan gini, ada KUR. Kalau saya perhatikan KUR itu tanpa jaminan, dengan minjem hanya puluhan juta, tapi prakteknya nggak ada, itu nggak bisa cair kalau nggak ada jaminan, kalau nggak ada sertifikat. Harusnya kan longgar. Maka saya pernah menggagas, daripada susah pinjem uang di bank meskipun itu bank pemerintah, kayak Bank Mandiri, BNI, BRI, ya saya pikir ketika itu sulit ditembus, harusnya pemerintah daerah, pemerintah kabupaten, kota, termasuk provinsi, saya pikir bagus sekali bisa melahirkan bank daerah, tapi bukan seperti Bank Banten. Bank Banten itu sama aja dengan bank-bank lain, udah bank pemerintah daerah, giliran masyarakat minjem, yang minjem itu cuma PNS. Kesulitan masyarakat biasa UMKM itu yang minjemnya cuma 10 juta, 20 juta. Nah, harusnya ada kebijakan baru oleh Pak Gubernur atau oleh Pak Bupati, Pak Wali Kota. Jadi gini, analisanya sebenarnya bukan hanya pajak yang kita pungut, tapi kita perhatikan kesehatannya, kita perhatikan kesejahteraannya. Kalau mereka sejahtera itu sebenarnya bayar pajak itu murah. Betul. Bayar pajak itu murah. Berapa? Ya murah banget. Karena Pak, orang saya bisa. Saya kan kalau perlu ke rumah sakit juga tidak harus gratis. Saya bayar pun bisa kalau sudah sejahtera. Nah, sebenarnya gini, sama dengan kita menanam pohon filosofinya. Kalau pohonnya kita siram, kita jaga, kita rawat, lalu dia tumbuhnya dengan subur, sama pohon pun akan bilang, kamu minta buah berapa, saya akan lahirkan, saya akan berikan gitu. Jadi kalau pengennya cuma yang sekarang itu kan sama dengan filosofi seperti tadi, pajak sering kita dipungut, diberatin, apa aja pakai pajak, makan pajak, kendaraan pajak, bikin izin pajak, rumah pajak. Tapi kita nggak dirawat, jadi maka sulit kita menjadi sejahtera. Nah, saya kira ini harus dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Filosofi ini saya kira bagus ya. Pohon kalau buahnya pengen rimbun, tumbuhnya bagus, rawat, ya kan? Siram, kasih semua pencahayaan yang cukup, kasih pupuk yang bagus, nanti tumbuhnya, buahnya juga akan lebat. Betul. Masyarakat juga sama. Gitu, kalau masyarakat kreditnya dimudahkan, dikasih pendidikan, dikasih pelatihan, hasilnya juga dicoba disalurkan. Kayak tadi hasil tani, coba dijembatani. MBG butuh berapa standar harga, kalau ini dia katakanlah menu masaknya kalau bagus, kemudian harga di pasar berapa. Kita cuma naikin mutu dengan harga yang sama. Kompetisinya cuma sampai situ. Naikin mutunya, harganya sama, lebih sehat, lebih higienis, pasti ya kemari saja kan, dengan sama dengan seperti produk pemerintah kan gitu. Baik, kemudian menurut Bapak hal apa saja yang seharusnya diperjuangkan oleh anggota
DPRD, termasuk Bapak? Kepentingan masyarakat itu banyak. Salah satunya sebenarnya diantaranya ya sumber daya manusia. Ya, kalau sumber daya manusianya bagus, dididik dari dia kecil, sama seperti kalau lagi-lagi mengambil filosofi. Membentuk manusia itu sebenarnya dibilang mudah ya susah. Kalau sudah keras pohon itu malah susah dibentuk. Tapi kalau dari anak-anak dibentuk perilakunya, pergaulannya, lingkungannya, kemudian dia dididik, mau dikasih tugas kek, mau dikasih apa kek, kalau itu udah bisa, sumber daya manusianya dilatih dari usia dini, dari usia SD masuk ke SMP terus dibina. Apa sih peradabannya? Yang nggak kalah penting akhlaknya. Kalau akhlaknya bagus, kesadaran belajarnya pun akan tinggi. Kalau akhlaknya bagus, keinginan, minat belajar, tanggung jawab semua akan tinggi. Maka dia akan menjadi anak yang handal. SDM-nya siap pakai karena semua pendidikan diberikan pelatihan. Jadi kalau misalkan kita terlambat, kita sekarang sebenarnya terlambat. Kita jauh, bahkan dalam 10 tahun kemarin kita ngepot, keluar jalur. Ketika sumber daya manusia kita tidak kita perhatikan, yang akan terjadi adalah pemborosan, yang akan terjadi adalah buang-buang anggaran yang harusnya tidak terjadi. Contoh, anak kita pendidikannya tidak terkontrol, dia bergaul liar, dia terjebak ke narkoba, miras, judi dan lain-lain. Nah, dia masuk ke rumah sakit, itu biayanya dari mana? Kan biayanya pajaknya dipungut dari masyarakat. Menurut siapa? Tadi untuk masyarakat juga. Tapi jadi mahal. Coba kalau pendidikannya bagus, kalau orang yang tingkat pendidikannya bagus, kesadarannya tinggi, rentan jauh dari penyakit. Nah, tapi kalau yang pendidikannya rendah, dekat banget apa penyakit. Pekerjaannya juga pekerjaannya agak bisa disebut kasar, dekat dengan resiko karena dia bukan di ruang yang nyaman, tapi di ruang yang liar bekerjanya. Kerja capek, banting tulang, tapi hasilnya beda dengan pekerja profesional, kira-kira begitu. Pak, reses yang selama ini dilakukan oleh sejumlah anggota Dewan, terutama Bapak juga kan tiap tahun selalu melakukan reses untuk menyerap aspirasi masyarakat. Menurut Bapak, sudah efektifkah reses selama ini yang dijalankan? Reses itu sebenarnya secara umum sebagian bisa masuk ke dalam program pembangunan, tapi sebagian lagi memang kesulitan karena tapi saya kira itu hubungannya pinter-pinter Dewan Komunikasi sih sebenarnya. Komunikasi dengan masyarakat, komunikasi dengan pihak terkait, katakanlah eksekutif begitu. Karena kalau niat kita sebenarnya sama antara Dewan dengan eksekutif, tapi kadang-kadang antara usulan masyarakat di reses itu dengan program tidak terkoneksi, atau terkoneksi tapi anggarannya tidak mampu di-cover, sehingga kita harus pandai-pandai menjelaskan dan tadi pandai komunikasi untuk meyakinkan bahwa program ini akan lebih efektif, bisa dinikmati, bisa bermanfaat buat masyarakat. Sehingga usulan itu katakanlah ketika ini kita perkuat, kita yakinkan, dan ini oleh eksekutif, oleh dinas, oleh Pak Gubernur, ini menjadi program unggulan atau program yang memang bisa direalisasikan gitu. Oke, berarti poin utamanya adalah komunikasi yang efektif. Jika ada yang belum terrealisasi, artinya komunikasinya belum efektif, begitu Pak? Ya, kalau Dewan yang harusnya tadi sudah mahir artinya punya pengalaman cukup, komunikasi di praksi bagus. Karena kan gini, reses itu kalau kita bicara komisi sebenarnya hubungannya hanya ada program yang ada di komisi. Kita nggak bisa nyebrang-nyebrang ke komisi yang lain gitu. Contohnya misalkan dengan dinas pendidikan, itu ada di komisi 5. Kalau saya di komisi 2 hanya spesial bidangnya kelautan, bidangnya pertanian gitu kan, UMKM.
Nah, jadi kadang-kadang ketika reses kan masyarakat tuh nanyain, ngusulin semuanya, semua bidang, semuanya. betul. Sehingga tadi yang saya bilang, kalau dewannya sudah pinter, sudah bukan dewan tidak pinter, komunikasinya tidak lagi tersekat oleh komisinya. Jadi, oh ini ada di komisi berapa? Komisi 4. Ngobrol lah sama ketua fraksi. Pak, ini ada usulan dari masyarakat, sampaikan kan gitu. Nanti kan dari fraksi dilempar lagi, oh ini anggota fraksinya si anggota komisinya dorong ke programnya. Nah, harusnya kan begitu. Jadi dewan jangan pasif gitu. Dewan jangan pasif atas aspirasi. Semua aspirasi ada jalan keluarnya. Sebenarnya semua aspirasi ada jalan keluarnya. Tinggal kemampuan kita tadi mengkomunikasikan, baik dengan fraksi, dengan antar komisi, dengan eksekutif, bahkan dengan kepala daerah pun sekalipun, jika dianggap kita perlu komunikasi, ya kita harus komunikasi. Karena apa? Karena urusannya sebenarnya sama. Ini urusannya kepala daerah. Kita kan kebetulan karena dewan ada di tempat mereka, mereka ngadunya ke dewan. Betul. Maka sampaikan. Kadang ya dewan itu kan bisa aja by phone, nggak harus ketemu, dan itu tinggal kalau Pak Wali, Pak Gubernur kan tinggal komunikasi dengan bawahannya, katakanlah dinas. Kalau tafsirnya kan sebenarnya sama antara dewan ini, cuma tafsir di bawah yang sering berbeda. Tafsir tafsir perda, tafsir perwal ini kan mentafsir perda ditafsir perwal, pergub, lalu dilaksanakan oleh dinas mungkin turunannya kalau pendidikan di sekolah kan gitu. Jadi sebenarnya itu tidak harus terjadi perdebatan antara dewan dengan kepala sekolah. Tidak harus terjadi perdebatan. Karena apa? Ya karena ujung-ujungnya ini akan mencair gitu. Hanya saja memang lagi-lagi yang tadi sebenarnya perlunya sosialisasi aturan. Di bawah itu kita masih ketemu. Kalau kita lagi reses kadang-kadang ada pejabat Pak ASN tuh di bawah. Saya mau jadi foto sama dewan. Kenapa? Mereka nggak paham ternyata anggota dewan itu pelayan masyarakat, lurah atau pegawai apapun di bawah sama. Dia melayani, kita juga melayani. Emangnya kita lagi kampanye kan? Bukan, kita tuh lagi melayani. Itu kita suka ketemu ada pegawai di bawah. Saya jangan dipoto, nanti dikira kampanye. Bukan lagi kampanye, kita tuh lagi melayani. Itu warga Anda, kalau lurah itu warga Anda. Butuhnya apa? Nah, komunikasi sama kita, Bapak. Contoh sederhana gini. Bikin surat SKTM ya, surat keterangan tidak mampu. Masa sih harus lewat dewan? Gitu kan? Harusnya bikin aja. Emang ada APBD yang dikeluarin orang SKTM doang kan gitu. Kadang-kadang kita temuin ada anak tidak mampu. Itu kan ada program pemerintah pusat tuh. Misalkan beasiswa ya. Dari kampus ada swasta juga kan dapat. Kampus swasta tuh dapat beasiswa buat anak-anak tidak mampu. Yang penting anak ini mau kuliah. Kampus negeri mau kuliah, mau terima, ada. Tapi kadang-kadang bikin SKTM aja iya susah gitu kan, birokrasi gitu. Iya, nah itu nanti saya kira ini perlu disosialisasikan. Kalau saya tidak akan malu-malu ketemu warga saya yang miskin. Kalau memang harus digendong, saya gendong. Iya, kalau harus saya gamblok, harus digamblok, ya kita gamblok. Jadi kenapa? Ya dosa tuh kita udah jadi dewan, kita nggak bisa melayani. Ya, pokoknya sebisa mungkin aspirasi masyarakat maksimalkan difasilitasi sampai memang kata akhirnya apakah APBD kita yang tidak mampu memenuhi atau memang ada undang-undang yang harus kita tabrak kan gitu. Kalau undang-undang itu masih bisa multitafsir berarti kan masih ada ruang. Tapi kalau ini dan saya sejauh ini melihat sebenarnya pemerintah kita itu lentur selama bukan untuk katakanlah dikorupsi. Ini adalah misinya pelayanan, ini misinya bukan maling. Kalau orang sakit misal, ini bukan apa tuh disebutnya, masuk ke rumah sakit bukan pura-pura. Kan nggak ada itu. Emang benar, siapa mau sakit pura-pura? Nggak ada. Ke rumah sakit nggak ada, pasti dia sakit beneran. Nah, jadi biasanya kan cuma karena kelemahan administrasi yang katakanlah data-data kependudukan yang tidak lengkap. Baik, kalau di dapil Bapak sendiri Kota Tangerang ya, Kota Tangerang B, betul ya Pak?
paling banyak yang dikeluhkan oleh masyarakat di dapil Bapak apa? Yang selama ini mungkin Bapak ambil begitu aspirasinya? Kalau di saya terakhir saya temuin ini sosialisasi pendidikan ya, yang belum sinkron. Ini perlu dipahami bersama baik oleh pemilik yayasan swasta. Ketika misalkan ada katakanlah sekolah gratis, nah ini benar-benar disosialisasikan agar tidak menjebak. Saya posisinya di tengah, ya yayasan juga masyarakat. Terus masyarakat yang ingin belajar di yayasan juga ingin mendapatkan haknya. Tapi sih kemarin saya dapat informasi terbaru itu katanya standar kebijakannya baik oleh kota maupun provinsi tidak imbang. Belum imbang artinya kalau persiswa ini saya tidak di komisi pendidikan, jadi realnya itu saya kurang jelas. Tapi kalau gaji guru itu belum, masih jauh dari harapan, sehingga mesti ada kebijakan baru kalau terkait pendidikan ya. Ada analisa, ada uji petik standarnya. Kalau guru ngajar per hari, per bulan dia dapatnya berapa? Mungkin jangan kalau dihitung buat jumlah yang muridnya banyak, dia bisa mendekati kesesuaian pendapatan. Tapi kalau yang muridnya cuma 15 dengan misalkan persiswa dihitung di bawah 150, saya kira itu nanti kesulitan. Jadi saya kira ini pemerintah kota, kabupaten dan pemerintah provinsi harus kaji ulang terkait kebijakan sekolah gratis. Ini pembiayaannya agar guru-guru di sekolah itu, maaf ya, mau mungut salah, enggak mungut juga salah. Betul. Enggak mungut kurang, mungut pelanggaran. Nah, coba ini saya kira kepala daerah lewat dinas pendidikan melakukan uji petik. Kalau dianggap diperlukan murid standar minimalnya sekian, sehingga harus di merger muridnya ke mana, sehingga meringankan beban pemerintah, tidak apa-apa gitu, daripada memaksakan guru akhirnya maksa-maksa ngumpet-ngumpet murid melakukan pungutan ke wali murid merasakan udah gratis katanya, kok ada pungutan gitu. Saya kira mungkin ada teori lain. Kalau di sekolah itu mungkin pungutannya harusnya yang udah disepakati, artinya tidak ada pungutan ya tidak. Selainnya saya kira kalau mau naikin mutu bisa aja adanya di ekskul ya. Ekskul artinya itu kan sudah keluar dari luar jam sekolah. Jadi artinya murid yang mau belajar pada ekskul itu jadi dia wajar kayak ini kursus ya. Kursus bahasa Inggris di luar bayar berapa? Kursus ya, les tambahan. Saya kira itu mungkin itu akan lebih pas. Kemudian Bapak selama di lapangan, apa kendala yang Bapak alami dalam menyerap aspirasi masyarakat? Selama ini sih sebenarnya hanya saja pada hal-hal besar ya. Kalau misalkan saya di Kota Tangerang itu yang kesulitan ini soal penataan Danau Cipondo kalau saya. Karena itu ada di 2 kecamatan imbasnya, Kecamatan Pinang dan Kecamatan Cipondo. Dia milik di 2 kecamatan, sementara luasnya sekitar 135 hektar. Dan kedalamannya sekarang paling air itu ditampung pada ketinggian 3 meter. Sementara yang dulunya di sekitarnya ada daerah resapan air, sekarang sudah jadi perumahan. Sehingga ini yang agak sulit, pasti membutuhkan biaya besar. Saya kira ini nanti mohon diperhatikan oleh Pak Gubernur Banten, karena kebijakannya ada di provinsi. Jadi ini masyarakat Kota Tangerang, khususnya Cipondo Pinang, membutuhkan penataan atau normalisasi Danau Cipondo. Danau itu diangkat lumpurnya. Mungkin standarnya kalau yang pernah kita coba kajian itu sekitar 9 sampai 10 meter. Jadi nanti daya tampung airnya bagus, bening, manfaatnya akan besar sekali dirasakan oleh masyarakat. Bisa untuk PDAM, bisa untuk air bersih, bisa untuk ternak ikan, bisa objek wisata dan lain-lain gitu. Baik. Kemudian Pak, terakhir barangkali tingkat kepuasan seorang anggota dewan dalam melayani masyarakat itu apa? Dewannya ya? Iya. Kalau dewannya mah begini,
semakin banyak orang terlayani semakin puas. Artinya bukan kita merasa direpotin, tapi semakin banyak pengaduan, semakin banyak orang minta dilayani dan kita bisa jembatani, itu yang membanggakan, menyenangkan, dan itu yang membuat saya tertarik untuk ingin terus ingin jadi anggota dewan karena pelayanannya. Yang kalau saya tidak di dewan, saya tidak bisa melayani. Berapa sih kemampuannya, tenaga, waktu. Tapi kalau di dewan, memang kita sudah menjadi wakil masyarakat, sehingga kita harus benar-benar apa sih kebutuhannya masyarakat. Tapi kita juga sambil melakukan semacam pengkaderan, pencerahan-pencerahan, sosialisasi aturan perundang-undangan yang tujuan agar kalau mereka paham, mereka bisa urus sendiri. Nah, yang kalau mereka mentok, baru mereka minta bantu ke dewan gitu. Dan Bapak senang melayani masyarakat begitu ya? Alhamdulillah, karena itu bagian dari ibadah. Baik, terima kasih Bapak atas waktunya sudah hadir di podcast kita kali ini. Dan pemirsa, demikian podcast kita bersama Bapak Syahroni. Saya Lili Kulwatunima dan kru yang bertugas mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.